Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian? Dua pahlawan pembebas Baitul Maqdis yang sudah subscribe, like, and comment, semoga rezekinya lancar. 1. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem, Al-Quds, dari tangan Romawi Timur pada masa kepemimpinannya sebagai Amirul Mukminin pada tahun 637 Masehi. Perang Yarmuk terjadi pada akhir tahun ke-13 Hijriah bertepatan pada masa peralihan Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Inilah satu-satu perang terbesar pasukan Muslim melawan kerajaan Romawi Timur, Bizantium. Usai perang, pasukan Muslim mendapat kemudahan menaklukkan seluruh kota-kota di negeri Syam. Amru bin Esh di bawah komando Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhuma berhasil memblokade Al-Quds pada 17 Hijriah. Kemudian Umar datang ke Palestina untuk bertemu langsung dengan salah satu pembesar Romawi, Sophronius. Umar menandatangani perjanjian dengan Sophronius, di mana sang khalifah memberi jaminan bahwa penduduk Kristen dan tempat suci di Yerusalem akan dilindungi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada yang menarik dari sikap Umar kala itu. Ketika beliau dipersilakan sholat di gereja Makam Kudus, salah satu tempat suci umat Kristen, Umar menolak untuk sholat di dalam gereja sehingga kaum muslim tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi masjid. Sayyidina Umar memilih sholat di luar gereja, tempat di mana Masjid Umar berdiri hingga saat ini, yaitu berlawanan arah dengan pintu masuk gereja Makam Kudus. Masjid Umar merupakan sebuah bangunan berstruktur kayu dengan bentuk persegi panjang yang dibangun di atas reruntuhan dan dapat menampung 3.000 jamaah. Umar bin Khattab dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan Yerusalem, Al-Quds, dari cengkeraman kerajaan Romawi. Nama beliau tercatat dalam sejarah Islam. 2. Salahuddin al-Ayyubi. Pahlawan kedua yang berperan besar dalam penaklukan Baitul Maqdis ialah Salahuddin al-Ayyubi. Beliau adalah laki-laki yang berasal dari suku Kurdi, Irak. Salahuddin meniti puncak karirnya sebagai panglima besar yang merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib Kristen. Sehari sebelum penaklukan, Salahuddin al-Ayyubi bersama 60.000 lebih pasukannya telah mengepung Yerusalem. Beliau berhasil menaklukkan Yerusalem setelah 88 tahun hidup dalam cengkeraman Kristen Eropa yang keji kala itu. Yerusalem berhasil direbut oleh Salahuddin pada hari Jumat, 27 Rajab 583 Hijriah bertepatan tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi. Al-Quds akhirnya berhasil takluk dari penjajahan Kristen Eropa. Hari itu kebetulan bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Peristiwa bersejarah, Allah mengizinkan kaum muslim merebut kota itu sebagai perayaan peringatan perjalanan malam Rasulullah ke langit. Semua kaum muslimin kala itu sangat antusias dan bergembira. Mereka berkumpul menyaksikan kemenangan itu. Luapan sukacita dan kegembiraan tak terbendung. Salahuddin dan pasukan muslim mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Beliau tidak melakukan pembantaian terhadap warga Kristen, padahal beliau orang yang berkuasa saat itu. Sebaliknya beliau melindungi umat Kristiani dengan keadilan. Umat Kristiani yang tinggal di Yerusalem kala itu berdecak kagum. Seorang penganut Kristen pernah bertanya kepada Salahuddin, "Kenapa Tuhan tidak membalaskan dendam terhadap musuh-musuh Anda?" Salahuddin menjawab, "Islam bukanlah agama pendendam, bahkan sangat mencegah dari perkara di luar kemanusiaan. Islam menyuruh umatnya menepati janji, memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf dan melupakan kekejaman musuh ketika berkuasa walaupun ketika musuh berkuasa."